sama aku Nuy. Oke guys, ngomongin soal smartphone emang gak ada habis-habisnya ya. Kayak ada HP dengan spek tinggi, HP murah worth it, sampai kemarin ada HP kelas tinggi yang udah turun harga. Nah sekarang nih, ini HP yang juga flagship atau mantan flagship lah ya tepatnya, yang bagi aku ini dari segi spesifikasi dan harga masih bagus banget untuk dipakai di tahun 2023 ini. Tapi kita review dulu aja ya, bener gak sih masih bagus dibanding sama HP-HP lainnya di tahun 2023 ini? Ini dia HP-nya OnePlus 9. Gimana? Udah pada tahu kan sama OnePlus ini? Jadi guys, sekedar info ya teman-teman. Jadi sejak 2021, Oppo dan OnePlus itu akhirnya secara resmi melebur menjadi satu. OnePlus menjadi bagian dari sub-brand dari Oppo. Adapun kedua merek tersebut dimiliki oleh BBK Electronics dan sudah beberapa kali berkolaborasi untuk pengembangan hardware dan juga softwarenya di masing-masing produknya sendiri. Jadi gitu ya, sekedar infonya. Oke, balik lagi, OnePlus 9 sendiri ini rilis di Maret tahun 2021 ya guys, berbarengan sama seri Pro-nya. Emang sih selama beberapa generasi terakhir ya, smartphone non-Pro OnePlus ini sering diabaikan demi model Pro-nya. Kayak waktu di zaman OnePlus 7, perbedaan fitur antara OnePlus 7 dan 7 Pro beda jauh banget. Tapi makin kesini semakin membaik dengan seri 8-nya sampai dengan seri 9-nya. Soalnya kerjasama OnePlus menggandeng perusahaan kamera asal Swedia, Hasselblad, untuk meningkatkan kinerja pemotretan di OnePlus 9 dan OnePlus 9 Pro ini ya. Kedua ponsel ini memiliki mode kamera bernama Hasselblad Pro Mode. Apalagi ditambah dengan sensor yang ditingkatkan, kecepatan pengisian daya yang sama, dan juga kecepatan refresh layar yang sama dengan 9 Pro. Jadinya OnePlus 9 ini kelihatannya ya upgrade-nya dari OnePlus 8 ya. Nah, untuk harga rilisnya waktu itu OnePlus 9 ini versi regulernya ya dijual dengan harga yang lebih murah, yaitu $829 atau sekitar 11,9 jutaan varian 12 per 256 GB. Nah, kalau kita intip nih dari segi desainnya yang masih terasa kokoh dan ada frame plastiknya yang emang terlihat seperti logam. Tapi sebenarnya sih ini enggak, ini dari plastik polikarbonat mirip dengan yang ada di 9 Pro-nya. OnePlus mempertahankan Corning Gorilla Glass untuk bagian depan dan belakang bodi HP-nya ya guys. Satu-satunya kelebihan di sini adalah beratnya yang jauh lebih ringan di 183 gram aja dan lebih ramping di 8,1 mm dari 9 Pro-nya. Nah, di bagian frame sebelah kanan ada slider yang berfungsi untuk milih mode silent, vibrate atau berdering. Lumayan asik sih ini ya. Ini jarang ada nih di HP Android lainnya. Kenapa sih nggak ada di HP lainnya? Padahal ini bagus banget loh. Bagi aku sih, aku suka banget desain dari OnePlus 9 ini. Rasanya tuh kayak berkelas gitu guys. Ada bagian belakang yang mengkilap dan pinggiran metalik, modul kamera yang rapi, dan untuk warnanya aku juga suka warna biru ini nih, kayak keunguan gitu unit yang aku pegang ini ya. Satu lagi yang harus kalian inget nih ya, kalau OnePlus 9 walaupun secara spek ada yang dapat IP68 di beberapa negara, cuma kalau untuk yang aku pegang ini nggak ada IP ratingnya ya. Secara resmi sih ya, walaupun masih bisa menepis 1 atau 2 minuman yang tumpah. Cuma sebaiknya kalian lebih berhati-hati ya pas di sekitar teman yang suka ceroboh tuh membawa minumnya, takutnya ketumpahan. Oke, untuk layarnya OnePlus 9 reguler ini memiliki layar yang flat, nggak kayak seri sebelumnya yang OnePlus 8 dan juga 8 Pro-nya yang punya layar lengkung. Cuma ya ini masalah selera sih, terserah kalian peduli atau enggaknya ya. Karena kan ada tuh beberapa orang yang suka layar lengkung dan ada juga yang mempermasalahkannya. Nah, dan bahkan ada yang sangat nggak suka sama layar lengkung. Kalau aku sih ya fine-fine aja. Ya bagaimanapun itu, kalau misalnya OnePlus 9 ini bagus ya layarnya, punya panel OLED berukuran 6,55 inch dengan resolusi Full HD+, jadi bisa produksi layar yang tajam dengan warna-warna cerah dan kecepatan refresh rate di 120 Hz dengan beberapa profil warna yang dapat dipilih dan pengaturan tambahan untuk mengubah suhu warna berdasarkan cahaya di sekitarnya ya. Kalau untuk tingkat kecerahan layar bisa sampai 1100 nits ya di bawah sinar matahari, jadinya nggak gelap, layarnya masih lumayan lah kelihatan oke. Nah, karena OnePlus 9 berukurannya dengan resolusi lebih rendah dari 9 Pro, jadi OnePlus 9 menurut aku untuk urusan daya tahan baterainya sedikit lebih baik. Mengapa demikian? Mengapa? Karena dari layarnya tadi itu
itu berarti lebih sedikit pixel yang harus menyala sehingga lebih sedikit menguras baterainya. Jadinya OnePlus 9 ini mampu bertahan selama 23 jam. Lebih awet ya daripada OnePlus 9 Pro-nya yang cuma di 15 jam aja, padahal kapasitasnya sama-sama di 4500 mAh. Untuk pengisian baterainya ini termasuk lumayan cepat di tahun 2023 ini. Fitur fast chargingnya di 65 watt bisa keisi penuh dari baterai 0% ke 100% cuma 30 menit aja. Kalau untuk performanya OnePlus 9 ini masih bisa banget diandelin ya. Soalnya pakai chipset yang sama persis sama 9 Pro-nya, Qualcomm Snapdragon 888. Jadinya buat handle game sampai aplikasi multitasking tanpa hambatan ya teman-teman. Apalagi didukung sama RAM 12GB, LPDDR5 dan penyimpanan storage-nya di 256GB UFS 3.1. Cuma sayangnya ini nggak ada penyimpanan eksternalnya, jadi kalian harus pastiin beli HP lihat dulu ya storage-nya berapa. Jangan sampai kehabisan ruang untuk penyimpanannya. Untuk skor Antutunya sih bisa dilihat di sini ya. Yaudah kita ajak main game dulu ya si OnePlus 9 ini, kita tes main Genshin Impact. Untuk game Genshin Impact ini bisa berjalan di settingan grafik menengah ya dengan 60 fps. Gimana bisa dilihat ya kalau di OnePlus 9 ini bisa jalanin Genshin dengan mulus. Nah untuk kameranya gimana ya? Kamera yang ada di OnePlus 9 ada beberapa upgrade-nya loh dibanding dengan pendahulunya. Terutama ada di sensor yang lebih baik. Ini berkat kerjasama dengan Hasselblad, sensor utama 48 megapiksel. Emang sama dengan OnePlus 8 Pro-nya ya. Cuma ditambah color science dari Hasselblad, jadinya ada peningkatan di segi warnanya. Cuma sayangnya OnePlus ini malah hilangin stabilisasi OIS-nya, yang menurut aku sih ini pilihan yang aneh sih. Terus ada juga kamera ultrawide 50 megapiksel, punya pengaturan lensa yang sama persis sama 9 Pro-nya. Sedangkan kamera ketiga memiliki sensor monokrom 2 megapiksel. Nah, info juga nih buat kalian kalau OnePlus 9 tidak memiliki kamera telefoto ya, yang berarti semua pembesaran sepenuhnya digital. Nah untuk kamera selfie-nya ada di 16 megapiksel sama dengan yang dipakai OnePlus 9 Pro-nya ya, dan hasilnya lumayan lah, tapi ya gak terlalu bagus. Nah aku coba foto selfie di siang hari tapi hasil gambar terlihat cukup rata-rata standar aja sih, tapi pas foto di cahaya yang kurang menurut aku kualitasnya semakin menurun. Buat kalian yang mau lihat hasil fotonya ada di sini ya.
Nah, untuk kamera belakangnya sih menurut aku ya, flagship OnePlus ini makin lama jadi lebih baik setelah beberapa pembaruan perangkat lunak. Dan OnePlus 9 telah menerima banyak pembaruan sejak diluncurkan setelah mengupdate ke Oxygen OS 13,1 terbaru. Yang aku lihat sih OnePlus terus mempertajam tekstur dan menghasilkan detail yang sedikit lebih baik. Cuma pas foto close up masih kayak rada susah gitu lah. Meskipun aku coba foto nih, tapi hasil foto akhir jadinya nggak sesuai sama yang aku foto. Seperti yang aku bilang ya teman-teman, jadi kalau OnePlus ini udah sampai di OS Oxygen 13.1 dengan berbasis Android 13. Menurut aku sih ini interface-nya mirip banget sama Oppo sih. Kalau kalian familiar dengan Oppo udah nggak perlu adaptasi lagi. Enak juga sih menurut aku ya. Punya fitur in-display fingerprint, NFC, speaker stereo, dan Hasselblad kalibrasi warna untuk kameranya. Nah, gimana nih menurut kalian OnePlus 9 ini? Kalau menurut aku sih kesimpulannya OnePlus 9 ini bawa upgrade penting dari flagship OnePlus sebelumnya. Berkat kerjasama dengan Hasselblad kameranya yang menawarkan koreksi warna yang lebih baik, jadinya foto biasa pun maupun foto ultrawide terlihat bagus. Kekurangannya ada di lensa telefoto dan fasilitas unggulan lainnya ya, yang cuma ada di saudaranya si OnePlus 9 Pro. Tapi nggak terlalu jadi masalah sih, mengingat harga OnePlus 9 ini relatif rendah ya untuk spesifikasi tinggi dan pengisian daya yang sangat cepat. Nah, kalau kalian cari HP Android unggulan dengan harga terjangkau, OnePlus 9 layak dipertimbangkan nih. Oke, untuk di teman ponsel, harga second OnePlus ini di angka 6,3 jutaan aja loh, varian RAM 12/256GB ya. Link pembeliannya ada di bawah sini. Oke deh, itu tadi OnePlus 9-nya. Gimana nih menurut kalian? Kalian bisa komen ya di kolom komentar di bawah, atau bisa like dan subscribe channel teman ponsel. Aku Nui, dadah!